Kita masuk ke bab 2. Coba kita ambil yang tadi. Bagus, kita review yang tadi ya. Banyak-banyak kurangnya. Yang skripsi tadi. Oh, skripsi yang ini, oh dia sudah terhapus ya. Oke, ini. Coba kita cek bab 2-nya. Dia kampusnya dari mana ya? Magister Ilmu Lingkungan. Wah, Universitas Diponegoro. Ternyata ini kampus yang bagus juga. Ya. Cuman Kak Dedi rasa dia ada beberapa yang dia hilangkan. Jadi dia tidak simpan secara lengkap semua filenya ini. Ada yang dia hapus sebagian, saya yakin itu. Supaya tidak diplagiasi, tidak di copy paste sembarangan oleh orang-orang. Ya. Karena Kak Dedi nggak yakin kalau dari kampus Diponegoro selama ini karya ilmiahnya. Apalagi lihat, coba lihat, pembimbingnya profesor loh. Ya, Kak Dedi nggak yakin. Dia selama itu kalau pasti ada yang dia buka. Ada yang dia buang. Dia cuman simpan sedikit demi sedikit. Ya. Faktanya tadi ada penomoran yang dia sengaja ubah. Oke. Karena ini review bab, jadi semua poinnya harus kita review. Cara reviewnya cepat ini, gampang kok. Kayak gini. Pertama langkahnya adalah kamu ambil daftar isinya dulu. Oke, karena kita review proposal, jadi kita ambil saja dari ini, bab 1, 2, dan 3. Oke, kita bukakan Word baru, kita pindahkan. Kemudian kita partisi layarnya. Oke, partisi layar. Nah, seperti ini. Kemudian file yang berikutnya. Kita seperti ini. Oke. Nah, yang sebelah kanan layar, ini adalah isinya. Oke. Tunggu dulu Kak Dedi rapikan dulu ya, supaya kalian bisa lihat. Oh, dia belum buat. Oke. Nah, bab 1 latar tadi kita sudah review ya. Aduh, sorry. Wah, dia tertutup. Sepertinya laptop kakak sudah mulai error. Ya, saya tidak tutup dan dia tertutup sendiri. Nah, ini. Sepertinya virus sudah mulai menyerang. Hati-hati deh ya filemu. Kamu harus siapkan cadangan. Ah, bukan ini. Ah, ini oke. Nah. Ya, sudah kita partisi ulang lagi ya. Sabar. Kalau kalian bisa review sendiri karya ilmiahmu lebih bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak yakin, kalian bisa kirim ke rumah ilmiah. Nanti kita bantu review deh. Reviewnya gratis. Ya, daripada kamu bayar, atau daripada kamu dicoret-coret lagi sama dosen, lebih baik kami yang periksa dulu. Oke ya? Mana itu tadi, review yang satu. Daftar isi mana ya, daftar isi? Oh, nggak ada dia. Coba kita harus mengcopy ulang. Tadi kita sudah copy, cuman dia batal. Jadi kita copy ulang deh ya, sabar. Jadi cara reviewnya seperti ini. Kamu ambil dulu isi daftar isinya, isi daftar isimu. Oke, kita lihat ini halaman berapa, halaman 5. Nah, ini dia daftar isinya. Oke, kemudian paste di sini. Nah, oke. Jadi yang kita mau review adalah ini. Karena ini bab, jadi kita hapus saja yang bagian atasnya ini. Oke, kita coba review. Harusnya ini kita hapus. Ini yang titik-titik ya. Aduh.
Harusnya ini, kalau mau bagus reviewnya, kita hapus. Karena kita akan memberi catatan di ujungnya. Ya. Oke, bab 1 tadi sudah ya, selesai bab 1. Bab 1, KD dikasih tanda merah. Misalnya di sini 7 revisi. Banyak kan? Tapi saya yakin kamu bisa perbaiki karena kamu sudah diajar caranya. Oke, sekarang kita pindah ke poin kedua, rumusan masalah. Kakak perbesar sedikit supaya kalian bisa lihat. Oke, kita cek rumusan masalahnya. Rumusan masalah, mana dia? Ini peragaannya baru pertama ya, kita sampai mengerucut ke rumusan masalah. Jadi bagi kalian yang join hari ini beruntung. Nah, coba perhatikan ini rumusan masalah. Di sini dia biasanya poinnya B, cuman karena ini orangnya protektif yang punya tesis, jadi dia hapus supaya kalian tidak sembarang untuk memakainya. Kalau kalian nggak tahu, tinggal copy paste ketahuan. Oke. Yang pertama kan nilai dari rumusan masalah adalah kalimat pengantar, paragraf pengantar. Di sini dia pakai pengantar satu paragraf lebih karena dia tesis ya. Biasanya kalau skripsi nggak sepanjang ini. Biasanya kalau skripsi langsung saja ini yang di bawah. Oke? Langsung satu kalimat yang di bawah itu yang dia pakai, yang lain itu di atas dia hapus. Ini ciri khas tesis, ya. Kemudian kita fokus ke isinya, poinnya. Jadi dia ambil 3 rumusan masalah. Ingat tadi judulnya dia implementasi perlindungan lahan ya, kebijakan. Nah, jadi data yang dia mau ambil di sini adalah paling utama adalah kebijakan. Nah, coba kita lihat. Yang pertama dia pertanyakan adalah penerapannya. Bagaimana penerapannya? Nah, ini. Yang kedua yang dia tanya adalah faktor-faktornya. Apa saja yang mempengaruhi penerapannya. Jadi dia mau tahu selama penerapan regulasi ini dipakai, apa faktor-faktor yang mempengaruhi. Misalnya masyarakat kah, SDM pekerja pegawainya kah, atau faktor lingkungan kah, atau apa, itu yang dia mau tahu. Nah, otomatis di sini dia nanti ambil teori-teori yang mempengaruhi faktor-faktor. Misalnya Albert menyatakan ada 10 faktornya. Berarti 10 faktor ini nanti itu yang dibuatkan menjadi angket atau wawancara. Oke, bagus. Poin keduanya bagus, Dek. Oke, kali dia ambil pose. Poin keduanya bagus. Poin ketiga, bagaimana strategi yang perlu diambil? Strategi ini maksudnya langkah-langkah cerdik, langkah-langkah pintar, langkah-langkah cerdas yang dipakai oleh pelaksana pelaksana kebijakan ini, dalam hal ini pemerintah atau dinas. Ya, untuk mencapai perlindungan lahan. Jadi yang dia pertanyakan di sini apa langkah-langkah cerdik, apa langkah-langkah solutif yang dipakai oleh pegawai-pegawai di situ, pimpinan di situ, di dinas atau di Pemda, sehingga perlindungan lahan ini tercapai. Nah, itu 3. Jadi kalau KD ini memberi nilai bagus, rumusan masalahnya super bagus. Saya kasih 1000 nilai. Super bagus. Oke? Jadi dia minta penerapannya bagaimana, faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian yang ketiga solusi strategi yang diambil. Oke, bagus. Nah, kita kembali ke berikutnya, poin ke tujuan penelitian berikutnya. Nah, ini perlu kalian ingat. Tujuan penelitian ini adalah selaras dengan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah 3, tujuan itu 3. Kalau 5 juga di sini. Oke? Coba lihat bagaimana implementasi kebijakan di rumusan masalah. Di tujuan penelitian mengkaji implementasi kebijakan. Jadi di sini implementasi kebijakan sama dengan nomor 1 di rumusan masalah. Ya. Cuman terkadang ada kampus yang di sini dia pakai kata untuk. Diawali dengan kata untuk mengkaji. Nah, jadi kalau di kampus kamu skripsi atau tesisnya
dia tidak memakai kata untuk, nggak apa-apa juga. Ya, kalau pakai ya pakai aja. Seperti ini. Nomor 2, faktor-faktor. Mengkaji faktor-faktor. Di sini faktor-faktor. Jadi sama. Jadi ketika kalian nanti sudah membuat rumusan masalah, tujuan penelitiannya itu gampang kamu buat. Kamu tinggal copy paste saja ini, pindahkan ke sini, ya kan? Kemudian tambah kata mengkaji atau tambah kata mengetahui. Karena tujuan penelitian di sini biasanya menganalisis, mengkaji, mengetahui, menganalisa, ya, bukan menganalisis, menganalisa. Jadi secara bagaimana menentukan strategi dalam mencapai perlindungan lahan. Oke, Kak Dedi beri review di sini juga bagus, 1000 juga poinnya. Manfaat penelitian. Nah, ini manfaat penelitian secara akademis, secara secara lembaga ya, lembagamu. Di sini dia ambil ini S2-nya. Nah, kalau teoritis ini secara teori keilmuan nanti bisa sebagai bahan masukan baru. Jadi oke, bagus lah. Dia tambah manfaat aplikatif. Ini manfaat aplikatif jarang dipakai. Jarang. Kalau S1 hampir tidak ada manfaat aplikatif. Saya tidak tahu kalau misalnya di kampusmu memakai, tapi selama ini Kak Dedi kalau S1 jarang. Sangat jarang ya. Manfaat aplikatif ini. Penerapan ya, manfaat prakteknya ya. Di masyarakat gimana, di pemerintah juga gimana. Kalau penelitian ini berhasil diteliti. Oke. Jadi Kak Dedi kasih juga nilai 1000 lengkap dia. Penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini evaluasinya pertama yang paling mudah dulu. Berapa jumlah penelitian skripsi lama atau tesis lama yang dia ambil di sini. Setiap paragraf di sini saya lihat satu tesis. 1, 2, 3, 3 ya. Coba Kak Dedi lihat lagi ke bawah. 3 ya. Jadi dia menggunakan 3 penelitian terdahulu. Skripsi saja terkadang deh itu minimal 5 skripsi. Maksudnya Kak Dedi ambil umum ya. Kebanyakan dari kampus yang Kak Dedi pernah bimbing mahasiswanya itu rata-rata itu 5 skripsi terdahulu. Penelitian terdahulu jurnal atau skripsi bisa. Di sini dia cuma 3. Mungkin ini kebijakan kampusnya seperti itu. Tapi kalau Kak Dedi penilai secara umum dia masih kurang. Iya, masih kurang. Gregetnya kurang karena dia tantangan pembedanya, diferensiasinya dia nggak menantang. Karena semakin banyak skripsi, semakin kita dibuat menantang untuk memberikan diferensiasi pembeda. Kalau cuma 3, gampang sekali, ya kan? Oke, poin berikutnya penulisannya. Jadi oke lah, Kak Dedi anggap ini adalah penulisan dari kampusnya. Oke. Nah, pertama tentu harus ada judulnya. Oleh siapa? Oleh Muhammad Roshid. Oke, bagus. Tahunnya tahun berapa? Ada. Kemudian judulnya tentang apa ini implementasi. Berarti secara penulisan dia bagus. Kemudian apa isi dari penelitian itu? Hasil penelitiannya ini ada di paragraf terakhir. Jadi secara isi dia saya kasih 1000. Oke? 1000 isi paragrafnya bagus. Nah, jangan terlena, di ujung dari 3 ini harus ada paragraf penutup. Di situ paragraf penutup kita bahas, biasanya kita tulis di situ adalah diferensiasimu. Kamu pembedanya dengan mereka apa? Di paragraf terakhir. Nah, ini adalah paragraf terakhirnya dia. Oh, bukan. 4 ya, ternyata dia memakai 4 penelitian terdahulu, ini ada. Lebih lengkap mengenai penelitian terdahulu dapat dilihat dalam lampiran. Di lampiran dia simpan. Jadi Kak ini melihat di sini dia masih ada kekurangannya satu, bahwa dia tidak menyimpan satu paragraf kesimpulan. Satu paragraf diferensiasi atau kesimpulannya. Diferensiasi. Terkadang kalau kita misalnya dosen ingin mengecek, nanti di penelitian terdahulu nih dia lihat paragraf terakhirnya. Oh, ternyata ini anak dia pembedanya ini. Kamu ini mahasiswanya adalah pembedanya ini. Di situ yang dilihat. Oke. Oke, roadmap penelitian. Kalau S1 nggak pakai kerangka pikir kamu ya. Nah, ini dia juga pakai kerangka pikir.
Biasanya di bab 2 juga kerangka pikir, tapi di sini saya lihat dia pakai di awal di bab 1. Jadi enggak apa-apa. Ini sesuai sistematika kampusmu. Nah, coba kalau kita lihat di sini, kerangka pikirnya dia terbagi dua. Ada input, terbagi tiga ya, input, proses, sama output. Itu di bawah output. Input, proses, output. Dia menurun ke bawah karena banyak poin-poinnya. Terkadang juga ada kerangka pikir itu dia menyamping dari kiri ke arah kanan. Landscape ya. Jadi terkadang juga ada cuma tiga tabel. Tabel input, seperti ini. Terkadang ada, kalau skripsi kadang-kadang nggak terlalu banyak lah. Dia cuma buat tiga tabel seperti ini. 1, 2, 3. Nah, dia simpan berjejer seperti ini, baru dikasih panah. Di dalamnya ini, di sini dia tulis input, kemudian di sini lagi dia ketik proses. Cara ketiknya gimana, Kak? Ini saja klik kanan, add text. Oke, sini input. Ya, seperti ini. Klik kanan, add text, proses, klik kanan, output. Nah, gitu. Terus Kak, apa isinya di dalam sini? Isinya di sini adalah poin-poinnya. Inputnya di sini apa? Tadi ada 3. Strategi, ini, dan ini. Ya, kalau proses di sini penerapannya. Kalau output di sini hasilnya. Hasil dari penelitianmu nanti ini apa? Oh, di situ nanti ditemukan strategi yang digunakan. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi juga ditemukan. Kemudian apalagi penerapannya sudah baik sesuai standar atau apa? Seperti itu. Oke, coba kita cek apa outputnya dia. Nah, ini. Outputnya dia adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan ini berarti poin-poin yang tadi saya sebut, strategi dan lain-lain, dan rekomendasi saran. Oke, ini bagus juga untuk diikuti. Poin outputnya ya. Untuk kamu yang meneliti lahan, ini bagus kamu ikuti outputnya. Tapi tidak sebanyak ini, Dek. Tidak sebanyak ini. Ini karena tesis, jadi dia panjang. Oke, sampai sini bab 1 sudah rampung ya. Oke, 1000 saya kasih juga nilainya ini. Nah, review bab 2. Coba kalian dilihat masih ada tidak nih peserta. Coba kasih jempol kalau kalian mengerti. Jempolnya mana? Mengerti enggak sampai sini? Nah, oke, thank you. Nah, sebelum lanjut di bab 2, Kak Dedi mau mengulangi bahwa pasti tadi kalian mengira, Kak, banyak betul ya kalau kita mau sempurna penelitian itu banyak betul isinya ya. Perfectnya itu banyak sekali kesempurnaannya. Nah, opsi pilihannya itu seperti ini. Kamu mau langsung sempurna seperti itu dan cepat ACC, 1-2 kali konsul, atau mau yang bertubi-tubi sampai 5-6 kali dicoret, 5-6 kali dicoret, yang ujung-ujungnya juga nanti proposalmu, ujung-ujungnya nanti akan mengarah ke sana juga. Akan selengkap itu juga nanti. Kalau Kak Dedi, saya lebih baik kasih lengkap memang dari sekarang. Sebelum nanti menuju ke situ, ya kan? Seperti itu. Jadi mau tidak mau deh kalian tetap menuju ke situ. Jadi memang harus all out, harus maksimal, harus mengeluarkan semua upaya. Bagaimana bab bab proposalmu ini selengkap-lengkapnya supaya koreksinya sedikit. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Masih ada 9 menit ini untuk sesi 2. Sebenarnya 3 kali Zoom kita ya. Kalau kalian masih betah, kita lanjut Zoom ketiga. Kalau udah capek, kita lanjut besok. Kak, besok sama nggak poinnya atau tidak? Sama, kita review seperti ini, tapi reviewnya itu dengan judul yang berbeda. Ya. Karena setiap review itu selalu ada hal baru, Dek. Jadi sebenarnya kamu nggak rugi kalau ikut setiap review. Oke, kita lihat bab 2-nya di sini. Poin pertama implementasi, poin kedua tata guna lahan. Model implementasi dan tata guna. Jadi di sini dia pakai 3 ya. Lihat, ini dia memang sudah rusak poin-poinnya di dalam sehingga kamu tidak bisa pakai.
Oh, dia cuma pakai 2 ya. Entahlah, kita lihat isinya di dalam. Dia pakai berapa? Implementasi kebijakan itu poin pertamanya dia. Dia pakai penomoran seperti ini ya, 2.1. Karena ini sudah ada nomor sebelumnya. Jadi kalau yang ini cepat kok. Kita cuma cek saja buku-bukunya apakah tua atau muda. Ya, kemudian yang kedua poinnya, apakah poin di bab 2 ini memadai, lengkap. Jadi biasanya di sini deh, yang paling pertama itu pengertian, implementasi kebijakan. Di sini pengertian dulu. Kalau Kak Dedi lihat di sini dia pengertian tuh. Menurut Perserikatan Frederick, Carl Frederick mengatakan bahwa kebijakan adalah, berarti di sini dia pengertian. Oke, sudah aman. Dia sudah bahas pengertian. Jadi untuk yang di sini pengertian oke. Pengertian variabel implementasi dia oke. Cuma bukunya tua. Nah, semua bukunya di sini kalau kakak harus diganti semua ini. Tua semua. Nah, terus di paragraf terakhir sebelum pindah ke poin berikutnya dia memberi satu kalimat penutup yang di sini adalah kesimpulan atau pembahasan gabungan dari poin-poin di atas. Jadi dia bagus. Dia sudah cantumkan paragraf penutup. Jadi setiap poinnya harus ada paragraf penutup seperti ini. Ya, harus ada paragraf penutupnya ya. Nah, jadi kemudian di sini unsur yang kedua, model implementasi top down. Berarti di sini teori. Oke, bagus. Dia bahas teori. Meskipun tadi di latar belakang dia tidak bahas teori ya. Ternyata dia bahasnya di bab 2. Meskipun menurut kakak harusnya di situ ada dia bahas. Dan kayak Kak Dedi yakin dia ada, cuma dia hapus. Dia hilangkan beberapa poin supaya kalian tidak bisa pakai. Nah, oke. Poin berikutnya dia model implementasi button up. Berarti ini sepasang dengan teori tadi di atas. Jadi dia kemukakan beberapa teori. Oke. Button up ini berarti dari bawah ke atas. Maksudnya dari warga ke pemerintah. Pemilik lahan misalnya ya. Kalau yang di atas tadi sebelumnya dia sebaliknya. Atas ke bawah dia. Kalau ini bawah ke atas teorinya. Oke, dia di sini pakai tabel ya. Kamu bisa ikuti pakai tabel atau tidak. Oke, di sini ada narasinya. Ada narasi penutupnya, saya lihat juga nih. Narasi penutup di sini adalah kesimpulan yang dia mau gunakan. Oke, dalam penelitian ini saya akan memakai model yang ini loh. Dari 2 model di atas, saya akan memakai model yang button up maupun top down. Oh, dia pakai semua. Oke. Ya, contohnya seperti itu. Jadi ada paragraf penutup. Nah, nanti kalau kamu menulis proposal, di setiap poinmu yang begini bab 2, poin-poin yang warna hitam begini, harus ada satu paragraf penutup. Gimana caranya kamu membuat itu? Ya, cari skripsi-skripsi contoh, skripsi yang mirip sama punyamu, kamu cek paragraf penutupnya, nanti kamu ubah narasinya. Poin ketiga, pembangunan pertanian berkelanjutan. Karena tadi judulnya ini tentang kebijakan perlindungan lahan ya, berkelanjutan, maka dia membahas sedikit pertanian berkelanjutan itu kayak apa sih? Nah, makanya dia bahas ini poin. Jadi menurut kakak, penyajian poinnya ini bagus juga. Bagus. Terkait, nyambung, dan juga update dia. Bagus. Oke. Poin berikutnya apa lagi yang dia bahas? Tata guna lahan. Nah, tadi karena judulnya di sini dia adalah perlindungan lahan, dia membahas sedikit objeknya. Ini adalah objeknya dia adalah lahan ya. Maka dia bahas. Kalau kamu misalnya objekmu adalah siswa kamu bahas sedikit di situ. Kalau guru juga di situ. Guru misalnya PAI, guru PAI itu sekarang gimana? Oke ya. Kemudian dia bahas juga poin konversi lahan. Konversi lahan ini perubahannya. Perubahan dari misalnya lahan yang pertanian dikonversi jadi apa. Nah, dia bahas juga. Karena yang dia bahas di sini tadi kan perlindungan. Perlindungan itu berarti ada sesuatu masalah, ada yang dilindungi. Nah, salah satu masalah adalah ini nanti perubahan konversi lahan. Ya. Konversi lahan ini
Ini poin alasan utama kenapa dia meneliti. Banyak misalnya lahan-lahan yang tidak produktif, banyak lahan yang sudah dipakai untuk industri apa kan seperti itu. Nah, ini dia jabarkan di sini poinnya. Referensinya tua semua, harusnya diganti semua ini deh. Baru dia masuk ke poin terakhir, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Pengertiannya apa itu? Ini ada semua. Jadi bagus. Ini juga oke ya. Kebijakan pengendalian konversi lahan. Poin berikutnya saya lihat di sini. Nah ini. Poin berikutnya di sini kebijakan pengendalian konversi lahan. Juga sangat bagus. Karena dia memang bahas perlindungan ya. Cuman kendalanya di sini dia tidak memuat apa ayo, ada yang tahu? Faktor-faktor. Nah, di sini dia tidak bahas faktor-faktor. Padahal di rumusan masalahnya ada. Entah dia hilangkan atau memang tidak ada. Saya tidak tahu. Harusnya di sini ada faktor-faktor di teori di sini di bab 2 itu nanti yang dijadikan untuk angket ataupun wawancara. Misalnya faktornya di sini ada yang menyebutkan Albert misalnya dia 3 faktornya, ada misalnya Desi dia 10. Nah, ini teori-teori ini dari ahli ini nanti dipakai untuk membuat alat penelitian, angket atau wawancara. Ya. Kemudian apalagi poin yang tidak ada itu strategi. Strategi secara umum ya. Menurut ahli misalnya strategi untuk perlindungan lahan yang bagus itu adalah begini dan begini. Misalnya teorinya siapa misalnya Wicaksono misalnya. Oh dia sebutkan teorinya ada 6 misalnya. Nah, ini juga bisa jadi landasan nanti untuk mengukur strategi yang dipakai pemerintah di situ. Apakah sesuai dengan teori ini atau kurang atau bahkan lebih baik misalnya. Ya kan? Jadi menurut kakak kayaknya ini banyak dia poin bab 2-nya, cuma dia hilangkan. Kelihatan dari atas itu banyak yang hilang ya. Oke, bab 2-nya seperti itu, Dek. Tinggal 1 menit kita masuk ke Zoom ketiga, masuk ke bab 3 ya. Masuk ke bab 3.